Wahana antariksa Chang'e 6 milik lembaga antariksa Cina sudah kembali ke bumi pada Selasa 25 Juni 2024. Pulangnya sang Dewi Bulan Cina ini menandai salah satu peristiwa antariksa bersejarah bagi Cina bahkan dunia. Sebabnya Chang'e 6 berhasil membawa pulang sampel material dari sisi jauh bulan yang usianya jutaan tahun, tepatnya 2,5 juta tahun. Tetapi ketika Cina memperbolehkan ilmuwan dari seluruh dunia meneliti hasil temuan mereka ini, ada satu negara yang tak boleh ikut-ikutan. Siapakah negara ini? Dan apa alasan negara ini tak boleh melihat hasil bawaan Chang'e 6? Perlu diketahui, Cina sebenarnya menyambut dengan tangan terbuka siapapun ilmuwan di seluruh dunia yang hendak mempelajari sampel batuan bulan yang dibawa wahana Chang'e 6 ke bumi. Namun ada pembatasan khusus bagi ilmuwan AS. Pembatasan ini justru terjadi karena aturan yang dibuat sendiri oleh negeri Paman Sam itu. Jadi, AS punya sebuah aturan yang disebut dengan regulasi Wolf. Regulasi inilah yang disebut oleh Wakil Kepala Badan Antariksa Nasional Cina Biang Zhigang pada Kamis 27 Juni 2024 sebagai penghambat AS jika ingin meneliti material yang dibawa oleh Chang'e 6. 中国航天的成就是中国人凭借中国人的努力和我们中国人的智慧来实现的。美国的沃尔夫条款阻碍了中国和美国的正常的航天交流，但是无法阻碍中国航天快速发展的步伐。如果美方真的希望能跟中国开展正常的航天的交流，我觉得他们应当采取切实的措施来清除这些障碍。 Lalu apa itu regulasi Wolf? Jadi, regulasi ini merujuk pada aturan yang diperkenalkan oleh politisi Partai Republik Frank Wolf pada tahun 2011 yang lalu. Saat itu, ia memperkenalkan amandemen Wolf yang berlaku dalam Undang-Undang Perdagangan, Keadilan, dan Ilmu Pengetahuan AS. Intinya, aturan ini membatasi lembaga pemerintah AS termasuk NASA untuk bekerja sama dengan lembaga komersial asal Cina maupun pemerintah Cina. Dalam kasus soal penelitian luar angkasa, aturan ini membatasi pendanaan bagi lembaga-lembaga antariksa AS jika ada kerja kolaborasi dengan Cina. Kecuali setelah kerjasama ini dinyatakan aman oleh Biro Penyidik Federal AS alias FBI. FBI harus menyatakan kerjasama itu tidak beresiko mengalami kebocoran informasi rahasia, serta tidak ada pejabat Cina dalam kerjasama itu yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Amerika Serikat memang terkenal sangat berhati-hati terhadap segala bentuk kerjasama dengan Cina. Terlebih, tensi antara kedua negara itu kini sedang panas-panasnya. Meski begitu, seorang peneliti proyek keamanan ruang angkasa dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS, McKenna Yong menyebut, kerjasama AS-Cina dapat menjadi peluang untuk memahami kemampuan dan ambisi ruang angkasa Cina. Di lain sisi, dia juga was-was kalau kerjasama keduanya malah memberikan keuntungan bagi Beijing untuk mempercepat program pengembangan ruang angkasanya. Jika hal itu terjadi, maka dapat menciptakan tantangan serius bagi AS di bidang ini. Seperti diketahui, Amerika Serikat bersama dengan Rusia merupakan dua raksasa besar dalam bidang luar angkasa. Sementara Cina sedang mengalami perkembangan pesat, terutama setelah sukses mendaratkan Chang'e 5 dan Chang'e 6 ke bulan. Namun Yong juga menyebut opsi untuk kerjasama tak sepenuhnya tertutup. Karena bahkan saat masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet pernah bekerjasama dalam proyek Apollo-Soyuz serta Shuttle Mir. Artinya, peluang kerjasama antara dua negara rival ini masih cukup terbuka di masa depan. Wahana antariksa Chang'e 6 sukses kembali ke bumi pada Selasa 25 Juni 2024. Selain mencetak sejarah, Chang'e 6 juga berhasil membawa pulang sampel material bulan yang usianya jutaan tahun, tepatnya 2,5 juta tahun.
Setelah sempat dirahasiakan, sampel material ini akhirnya dipamerkan di Beijing pada Jumat 28 Juni 2024. Wahana antariksa itu berhasil mengeruk material seberat 1935 gram dari 2 kg target yang diberikan. Juru bicara misi Chang'e 6, Keping menjelaskan, sampel ini terlihat lebih lengket daripada sampel batuan yang diambil dari sisi dekat bulan. 从外观上看，我们发现嫦娥6号样品相较其他样品比较粘稠，还有结块的现象，这都是直观看到的。当然，我们也期待后续通过系统的科学研究，能够取得新的科学发现和科学成果。 Sesuai dengan aturan dari Administrasi Luar Angkasa Nasional Cina, sampel ini akan dibuka bagi para ilmuwan secara umum setelah setengah tahun. Sebagai informasi, misi Chang'e 6 kali ini cukup spesial. Pasalnya, Chang'e 6 merupakan misi luar angkasa pertama di dunia yang berhasil menjelajah sisi terjauh bulan. Sebuah bagian dari bulan yang tergelap dan tak pernah terlihat dari bumi. Ya, kutub selatan bulan. Seperti misi Chang'e sebelumnya, Chang'e 6 juga bertugas untuk mengumpulkan contoh material permukaan bulan seperti tanah dan bebatuan.